Perkenalkan, nama saya Nicholas Tolentino Lois dari Program Studi Ilmu Komunikasi Undana. Di sini saya akan menjelaskan makna komponen komunikasi internasional di balik kunjungan Jokowi ke Rusia. Nah, kunjungan seorang pemimpin negara seperti Jokowi ke Rusia melibatkan berbagai komponen komunikasi yang penting. Nah, komponen-komponen ini meliputi komponen diplomasi. Komponen diplomasi adalah komponen utama dalam kunjungan kenegaraan. Ini melibatkan negosiasi perundingan dan komunikasi resmi antara kedua negara. Presiden Jokowi akan berkomunikasi dengan Presiden Rusia untuk membahas isu-isu bilateral seperti perdagangan, keamanan, dan kerjasama lainnya. Yang kedua, komunikasi media. Komunikasi media memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan kunjungan ini kepada masyarakat. Ada konferensi pers, wawancara, dan komunikasi media yang menginformasikan tentang tujuan, agenda, dan hasil dari kunjungan ini. Yang ketiga, kunjungan komunikasi politik. Presiden Jokowi mungkin juga berkomunikasi langsung dengan publik, baik di Rusia maupun di Indonesia melalui pidato-pidato atau pertemuan publik. Nah, untuk keempat, komunikasi antar pemerintah. Tentu saja ada juga komunikasi antar pemerintah yang melibatkan pejabat-pejabat dari kedua negara. Ini termasuk pertemuan tingkat tinggi, pertemuan bilateral, dan dialog resmi yang mengarah pada kesepakatan atau kerjasama. Yang berikutnya, komunikasi kultural. Kultural ini merupakan mencakup elemen-elemen kultural seperti pertunjukan seni, acara budaya, atau pertukaran budaya yang membantu memperkuat hubungan antara kedua negara. Yang berikutnya, komunikasi ekonomi. Dalam kunjungan ini, komunikasi ekonomi adalah salah satu faktor penting. Ini melibatkan pembicara tentang kerjasama ekonomi, investasi, perdagangan, dan kesepakatan bisnis antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara. Apalagi di Indonesia dan Rusia adalah negara industri, tentu ini akan baik. Berikutnya, komunikasi keamanan. Komunikasi keamanan adalah aspek penting dalam kunjungan kenegaraan. Diskusi tentang kerjasama keamanan, pertukaran informasi intelijen, dan upaya bersama dalam memerangi ancaman keamanan global adalah bagian dari komunikasi ini. Hasilnya terjadi pembelian alutsista oleh Indonesia dan Rusia. Nah, semua komponen komunikasi ini bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia, yang bisa meliputi memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan kerjasama ekonomi, dan menyelesaikan isu-isu yang mungkin ada di antara kedua negara. Dari pertemuan yang dilakukan, tentu saja komponen komunikasi juga diterapkan di dalamnya, seperti Jokowi bertemu langsung dengan Presiden Putin dan berperan sebagai komunikator maupun komunikan, saling bertukar pesan dan disoroti oleh media massa sehingga dapat ditransfer ke masyarakat umum Rusia maupun di Indonesia dan memberikan efek dan dampak kepada dua negara. Terima kasih atas waktunya.